Selamat datang di rembukan.com. Saya Muhammad Iswabibi. Pada kali ini rembukan.com akan membuat atau video ini program pertama rembukan.com yang bernama Mari Membaca. Dalam program ini kita akan membacakan beberapa tulisan-tulisan yang kami anggap menarik, baik itu dari tulisan-tulisan tokoh atau tulisan dari orang-orang yang mungkin juga nggak terkenal, tapi intinya tulisan tersebut kami anggap sebagai tulisan yang menarik. Nah, pada sesi yang pertama ini atau video pertama ini kami akan membacakan tulisan dari seorang profesor, yakni Profesor Nadir Syahhusain. Seorang tokoh agama, juga ahli di bidang hukum. Nah, tulisan beliau kali ini beliau upload di website beliau sendiri, yakni http://nadirsyahhosen.net nadirhosen.net pada rubrik takof. Nah, yang belum tahu siapa Profesor Nadir Syahhusain, beliau salah satu Rois Surya NU, Rois Surya PCI, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Australia, New Zealand. Beliau juga seorang dosen senior di Monash Law School, juga pengasuh dari Pondok Pesantren Ma'had Ali Raudhatul Muhibbin, Caringin, Bogor. Begitu biografi singkat biodata singkat dari Profesor Nadir Syahhusain. Salah satu tulisan dari Profesor Nadir Syahhusain yang menurut kami menarik adalah istilah khilafah tidak ada dalam Al-Quran. Berikut judul dari tulisan beliau, bisa dilihat. Ini tulisan dari tanggal 22 Mei tahun 2019. Pada tulisan beliau cukup panjang ya. Tulisan beliau ini membahas tentang istilah khilafah tidak ada di dalam Al-Quran. Sebelum jauh ke sana, beliau juga menegaskan bahwa walaupun dari akar kata yang sama, ada kata yang nama khilafah, khalifah, ada khalifah fil ard. Nah, beliau di awal tulisan menyebutkan bahwa istilah khilafah itu tidak ada atau tidak pernah tercantum di dalam Al-Quran. Kata khilafah sendiri. Yang kedua, khalifatullah fil ard juga tidak tercantum di dalam ayat Al-Quran. Dan khalifah sendiri itu hanya pernah dibahas Al-Quran atau pernah disebut Al-Quran 2 kali, yakni itu pun bahas tentang Nabi Adam dan Nabi Daud sebagai khalifah. Jadi di dalam Al-Quran menurut Prof. Nadir Syahhusain dalam tulisannya ini tidak pernah ada khilafah atau khalifah dalam artian sistem pemerintahan ala-ala HTI atau ala-ala khilafah. Paham-paham khilafah yang meyakini bahwa ada sistem pemerintahan yang disyariatkan Islam. Nah, Profesor Nadir Syahhusain ini menegaskan itu, dan memang di dalam Al-Quran menurut temuan beliau tidak pernah ada kata khilafah. Tidak pernah ada kata khilafah yang pernah disebutkan dalam Al-Quran. Nah, khalifah itu pernah disebut hanya 2 kali, yakni pada
penyebutan Nabi Adam, yakni pada Quran surat kedua ayat 30. Langsung saja, yang mananya ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi, yakni Nabi Adam itu sendiri. Yang menarik lagi, dalam tulisan ini Prof. Nadir Sausen ketika menyebutkan ayat Al-Quran tidak mengutip dari bunyi Arabnya dulu atau bunyi Al-Qurannya langsung, tapi langsung mengutip terjemahannya. Ini mungkin beliau ada dua kemungkinan menurut saya. Satu, beliau mungkin tahu bahwa banyak pembaca yang jarang membaca Arabnya, langsung dibaca terjemahannya. Atau memang orang-orang nggak punya kapasitas untuk memahami Al-Quran tanpa terjemah. Tapi itu hanya perkiraan dari saya saja, bukan dari pendapat langsung dari beliau, hanya perkiraan. Terus ini pertama tentang penyebutan khilafah atau pemberian predikat khilafah kepada Nabi Adam. Juga beliau juga mengutip salah satu hadis dari kitab Sahih Bukhari nomor 4789 yang artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka seorang imam adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya dan ia pun akan dimintai pertanggungjawaban. Dan seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya. Ia juga akan dimintai pertanggungjawaban. Sungguh setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, dari sini konsep pemimpin sendiri itu nggak harus memimpin kekhilafan, pemimpin dalam Islam. Kebanyakan diartikan atau dimaksudkan bahwa kita adalah pemimpin atau kita adalah sosok yang memimpin. Jadi nggak spesifik khilafah. Dalam artian beliau menekankan bahwa khilafah sendiri dalam Al-Quran atau di dalam Islam tidak pernah dibahasakan atau dimaksudkan sebagai sistem pemerintahan. Khalifah sendiri juga di dalam Al-Quran tidak pernah dimaksudkan sebagai pemimpin dari satu sistem pemerintahan. Yang kedua, beliau juga menunjukkan ayat Al-Quran yang membahas atau menyebut khilafah, tapi dimaksudkan kepada Nabi Daud. Ini ada di surat ke-38 ayat 26. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu di jalan Allah. Memang Nabi Daud di sini menurut beberapa cerita dia adalah seorang raja, tapi tidak tahu apakah sistem kerajaannya ini memakai sistem khilafah atau enggak. Tapi beliau menjadi raja bagi Bani Israil. Di sini bukan yang dimaksud, bukan khalifah di sini bukan dimaksud kepada pemimpin sistem khilafah, namun ya raja atau pemimpin, dan spesifiknya kepada Nabi. Selanjutnya dalam tulisan ini Prof. Nadir Sausen juga menekankan alasan penyebutan khalifah setelah Rasulullah wafat, yakni Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Abu Bakar sendiri sebagai khalifah itu
hanya penyebutan, bukan sistem ya, sistem khilafah yang konkret dan tertulis harus sistemnya seperti ini enggak. Beliau menurut di sini beliau mengutip Ibnu Khaldun, pendapatnya Ibnu Khaldun dalam kitabnya Al-Muqaddimah, titel titel khalifah itu hanya diberikan kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar sendiri itu khalifatur Rasul. Jadi Abu Bakar ini titelnya bukan bukan khalifah yang sebenarnya khalifah, tapi pengganti dari kepemimpinan Nabi Muhammad itu sendiri. Nah, selanjutnya Ibnu Khaldun juga membahas bahwa Umar itu seperti itu. Jadi kaya nek tabiin ya tabiin ada imbal balik apa ya ngono jenenge. Intinya ngono. Umar berarti khalifah terus. Jadi terus kaya Umar ini. Dan lebih lanjut ketika itu menurut siapa ini ya, saya lihat bin Jasi, khalifah setelah Abu Bakar sendiri disebut sebagai Amirul Mukminin, bukan khalifah lagi. Mungkin dalam sejarah memang masih dipertahankan Khalifah Umar, Utsman, dan Ali. Bahkan sampai Bani Umayyah dalam sejarah masih disebut sebagai khalifah. Tapi cuma sebagai penyebutan pemimpin, bukan sistem ini harus dimasukkan dalam syariah atau apa, bukan, tapi ya sekedar bentuk pemerintahan seperti halnya presiden, kita menyebut presiden, atau orang-orang yang bentuk pemerintahannya raja menyebutnya sebagai raja atau ratu, sama halnya seperti itu. Jadi nggak ada kewajiban atau bunyi untuk mewajibkan membuat atau mendirikan khilafah pemerintahan seperti itu. Terus kemudian di hampir akhir tulisan Prof. Nahdlatul Ulama juga membicarakan tentang khilafah ini apakah dalam fikih juga diwajibkan. Beliau dengan menjawab dengan tegas bahwa khilafah di dalam fikih itu tidaklah seperti klaim beberapa kelompok bahwa di fikih ada kewajiban atau ketentuan untuk mendirikan pemerintahan dengan sistem khilafah. Di sini beliau menulis bagaimana dengan kitab fikih, pembahasan kitab fikih. Di kitab fikih itu dalam konteks kewajibannya mengangkat pemimpin, imam atau khalifah. Beliau dengan tegas berpendapat bukan kewajiban menegakkan sistem khilafah kalau di dalam fikih, tapi beliau lebih menekankan yang wajib itu memilih pemimpin, bukan mendirikan khilafah, sistem khilafah. Nah, sedangkan kita saat ini juga memiliki presiden, memiliki pemimpin, ya kan? Oleh karenanya kita juga tidak bertentangan dengan itu. Maka klaim-klaim atau pengkaburan orang-orang tentang istilah khilafah ini sendiri perlu dikritisi. Memang benar khalifah itu ada di dalam Al-Quran, pernah disebut Al-Quran, tapi khalifah di dalam Al-Quran tidak bermakna sama dengan paham atau pemahaman khalifah
versi HTI. Dan kata khilafah yang mereka gaung-gaungkan dengan makna ataupun tanpa makna itu, dengan makna sistem pemerintahan atau bukan menggunakan makna itu, yakni kata khilafah itu sendiri, memang benar-benar tidak ada menurut Prof. Nadir Sausen. Jadi begitu menurut saya, begitu pembahasan tentang tulisan Prof. Nadir Sausen ini. Oke, jadi ada hal-hal yang bisa kita simpulkan dari tulisan Prof. Nadir Sausen yang berjudul khilafah tidak ada di dalam Al-Quran. Istilah khilafah tidak ada dalam Al-Quran. yakni satu, bahwa istilah khilafah tidak ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, fikih tidak pernah mewajibkan, fikih Islam tidak pernah mewajibkan berdirinya atau menegakkan sistem khilafah itu ada. Jadi kewajiban mendirikan negara dengan sistem khilafah tidak pernah ada. Terus kemudian kita mengusung atau mengharuskan atau memperjuangkan itu juga tidak pernah ada perintah itu. Maka ya sudah, khilafah atau paham dari orang-orang seperti HTI atau ISIS yang memperjuangkan itu sama sekali tidak didukung menurut tulisan dari Prof. Nadir Sausen. Oke, terima kasih. Begitu pertemuan pertama atau video pertama dengan program Mari Membaca. Ini program baru dari kami. Tetap saksikan. Jika Anda belum pernah mengikuti atau berlangganan channel ini, silakan berlangganan. Kalau menurut Anda video ini bermanfaat, silakan memberikan like. Dan jika ada hal-hal yang perlu dirembukkan atau perlu didiskusikan, silakan komentar. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum.